lukisan langka yang mahal. Selamat mendengarkan. Air mata Hanali berderai semakin deras terjatuh ketika melihat tatapan Jun. Hana menangis seakan ingin menumpahkan semua kekecewaan di hatinya kepada Jun. Karena keterbatasannya, Hana tidak bermimpi mendapatkan pria kaya untuk mempersuntingnya. Bahkan memikirkannya pun tidak berani. Jadi, ketika Erikoye yang berstatus tuan muda Ye tiba-tiba mengutarakan tertarik kepadanya tanpa melihat kekurangannya, Hanali sungguh merasa terberkati. Namun ternyata semua itu hanyalah ilusi bagi Hana, ilusi kebohongan belaka. Hati Jun merasa sakit melihat Hana seperti ini. Ayo, kau bisa sakit jika terus begini, ajak Jun seraya memapa Hana masuk ke dalam mobilnya. Kembali ke apartemen, perintah Jun kepada manajernya. Jun sedang dalam perjalanan ke pesta perayaan. Berhasilnya debut film layar lebar Jun yang terbaru. Namun melihat Hana yang sepertinya dalam keadaan hancur berantakan, Jun memilih menghibur Hana dan membatalkan kedatangannya. Menangislah jika ingin menangis, ucap Jun seraya menarik Hana mendekat ke bahunya. Hana pun menangis lagi tanpa mengeluarkan suara. Baunya gemetar karena menahan marah dan sedih. Jun menepuk-nepuk bahu Hana agar sedikit lebih tenang. Sesampainya di apartemen, Jun segera menyiapkan air hangat untuk Hana mandi. Mandilah, air panas sudah disiapkan untukmu, ucap Jun kepada Hana. Hana pun patuh, lalu bergegas mandi. Setelah selesai mandi, Jun mengambil handuk kecil dan memberikannya kepada Hana. Kau bisa sakit jika kau tidak mengeringkan rambutmu, ucap Jun. Setelah membantu Hana mengeringkan rambutnya, Jun mengajak Hana makan malam. Makanlah meski sedikit, agar kau tidak sakit, ucap Jun. Hana makan hanya beberapa suap lalu menyudahinya. Hatinya yang sakit benar-benar membuat mulutnya tak bisa mengunyah dan menelan makanan. Jun memperhatikan dengan seksama. Apakah ada masalah yang sangat serius? Tanya Jun kepada Hana. Hana mendongak dengan tatapan putus asa dan dengan mata yang berkaca-kaca lagi. Hei, jangan menangis lagi, ucap Jun. Matamu sudah bengkak loh, ucap Jun lagi. Kau menginap saja di sini, ucap Jun. Tadi aku sudah menjawab pesan dari ayahmu dan mengatakan bahwa kau malam ini akan tidur menginap di rumah teman, ucap Jun. Terima kasih, tulis Hana. Hana juga memang tidak ingin pulang. Dia tidak ingin membuat Tuan Lee melihat dirinya yang sedang kacau seperti saat ini. Itu hanya akan membuat ayahnya semakin khawatir. Apa kau mau menceritakan kepadaku tentang apa yang terjadi? Tanya Jun. Sambil menghapus air matanya yang terjatuh, Hana pun mulai menulis cerita di notepadnya tentang apa yang terjadi padanya. Membaca tulisan Hana dengan seketika membuat hati Jun menjadi geram. Pria brengsek itu tidak sepadan denganmu, hibur Jun kepada Hana. Dia tidak pantas kau tangisi. Kau jauh berkali-kali lipat lebih tinggi darinya, hibur Jun lagi. Aku hanya menginginkan pria yang bisa menghabiskan sisa waktu hidupnya bersamaku, meski dia hanyalah seorang pria yang sederhana, tulis Hana lagi. Apakah kaya tidak penting bagimu? Tanya Jun serius. Pria kaya adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa digapai oleh gadis sepertiku, tulis Hana di notepadnya. Jun menatap Hana dalam-dalam sampai wajah Hana memerah karena ditatap secara tegas oleh Jun. Hana pun menunduk, tidak berani menatap Jun. Baiklah Nona Hana, saatnya kau beristirahat. Sebelum tidur, minumlah ini agar kau tidak jatuh sakit, ucap Jun memberikan vitamin yang biasa dia minum. Terima kasih, tulis Hana. Hana terlelap dengan membawa kepingan hati yang masih tersayat perih. Sedangkan Jun masih terjaga sambil melihat pemandangan dari balkonnya dan menyesap segelas alkohol untuk menghangatkan tubuhnya. Pikiran Jun melayang kepada Hana dan Marsha. Bertahun-tahun bekerja di dunia hiburan sudah menemui banyak wanita dari beraneka ragam tipe dan banyak penggemar wanita. Namun, karakter wanita seperti Hana dan Marsha sungguh sangat langka. Memperlakukan dirinya yang superstar ini seperti manusia biasa, rakyat jelata. Aku pasti gila karena memikirkan hal yang tak masuk akal ini, ucap Jun yang sedang menimbang perasaannya.
Puas menyesap gelas berisi alkohol, Jun pun masuk ke kamarnya dan mulai menyusul Hana yang sudah terlelap tidur sedari tadi. Pagi-pagi sekali Hana sudah bangun dengan masih memakai baju piyama Jun yang nampak kebesaran itu. Hana mulai memasak. Hana menggulung lengan dan celana panjang piyama tersebut. Hana mulai memotong-motong sayuran, memasukkan telur untuk direbus, mengangkat bubur, lalu menatanya di atas meja makan. Jun terbangun dan keluar dari kamarnya, mendapati wangi harum masakan dari dapurnya, segera saja melangkahkan kakinya ke dapur. Jun melihat Hana sedang bekerja di dapur dengan rambut panjang yang dicepol ke atas, lengan piyama dan celana piyama yang digulung. Sungguh, pemandangan yang hampir tak pernah dia lihat. Begitu natural, ditambah dibubuhi sinar matahari cerah yang menambah kesaduan kicau burung di pagi hari ini, tanda setia pada bumi. Jun masih terperangah melihat Hana. Jun terbiasa melihat wanita-wanita bermake up tebal, bahkan banyak yang memilih untuk melakukan operasi plastik. Jadi, ketika Jun melihat sebuah kenaturalan terpampang jelas di depannya, dia sangat-sangat mengagumi. Ini bagai menikmati memandang lukisan langka yang mahal. "Sedang apa?" tanya Jun. "Memenuhi janjiku," tulis Hana di notetnya. "Janji?" tanya Jun bingung. "Iya, waktu itu aku berjanji akan memasak untukmu di lain waktu," jawab Hana. "Ah iya, janji itu," ucap Jun yang teringat tentang permasalahan bekal kala itu. "Duduklah, kita makan," tulis Hana. Jun pun dengan senang hati duduk manis di kursi meja makan dan mulai melahap apa yang sudah Hana masakan untuknya. Ini lezat sekali," ucap Jun yang merasakan masakan Hana sama seperti masakan rumahan yang ibunya sering masakan dulu. "Ternyata kau sangat pandai memasak ya," ucap Jun. "Terima kasih atas pujiannya," tulis Hana. Selesai makan, Hana pun merapikan diri untuk pulang ke tokonya. "Tuan Jun, terima kasih banyak atas kebaikan Tuan," tulis Hana. Jun berdiri dari sofa. "Ayo, aku antar kau pulang," ucap Jun. "Tidak usah, kau pasti sangat sibuk. Aku bisa pulang sendiri," tulis Hana. Jun mengernyitkan kedua alisnya. "Apakah wanita ini benar-benar tidak memandangku sebagai pria?" pikir Jun. "Mengapa dia bisa mengabaikanku dengan mudah begini?" pikirnya lagi. "Baik, jika begitu kita ke bawah sama-sama," ajak Jun. Di depan lobi apartemen, Jun masih berdiri menatapi taksi yang membawa Hana pergi. Lalu mobilnya datang dan manajer membukakan pintu untuk Jun. "Jika kau menemukan sesuatu yang langka, apa yang akan kulakukan?" tanya Jun kepada manajernya. "Sudah pasti aku akan mengambilnya dan menyimpannya baik-baik," jawab manajernya Jun. "Itu pasti akan membuat iri orang banyak, karena hanya aku saja yang memilikinya," jawabnya lagi. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.